Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di diskusi kita siang hari ini. Terima kasih banyak. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga pada kegiatan hari ini kita bisa belajar bersama. Dan ini modelnya kita sharing ya nanti Bapak Ibu. Jadi bukan saya yang tahu, bukan. Hanya saya berbagi pengalaman sedikit tentang pengetahuan yang saya dapatkan sewaktu saya mengikuti CGP. Utamanya masih di modul 1.4, jadi masih termasuk modul awal. Baik. Sebelum Pak Heru, bisa bisa di-mute dulu. Bisa di-mute. Oh iya. Ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Langsung saja saya share materinya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif ini kalau dimaknai itu sebagai suatu budaya yang sebenarnya sering kita temui juga di sekolahan. Nah, hal-hal yang positif yang sering kita lakukan dan sudah mendarah daging dan setiap saat bisa kita temukan di sekolah. Kira-kira kalau di tempat Bapak Ibu, budaya positif apa ya yang sudah ada atau terlihat itu? Monggo bisa menyampaikan pendapatnya. Mungkin kalau di sekolah saya 5S itu loh Bu, kegiatan 5S di guru menyambut anaknya itu. Ya, betul sekali Bu. Dan ini sering banget hampir di semua sekolah di sini sudah menggalakkan budaya positif yaitu 3S. Salam, sapa, senyum, dan bahkan dipajang-pajang juga di sekolah-sekolah kita ya Bu ya. Nah, hari ini kita juga akan membahas terkait dengan budaya positif itu, namun kita juga akan belajar bagaimana sih cara membangun budaya positif itu. Yang pertama tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini sebenarnya adalah suatu ilusi atau kebiasaan yang sudah mengakar, di mana kita berpikir bahwa cara kita mengendalikan anak itu seringkali dengan mengontrol murid. Yang pertama itu kayak ya karena aku guru, aku punya hak lah untuk mengontrol muridku, seperti itu. Kemudian kita kadang juga menggunakan penguatan positif, kayak misalnya membujuk, ayo siapa yang bisa mengerjakan ini, nanti guru berikan permen, seperti itu. Nah, itu kita anggap sebagai sesuatu yang normal, bahkan baik seperti itu. Kemudian mengkritik, kemudian membuat orang lain merasa bersalah itu juga seringkali kita lakukan. Kayak dulu mungkin kita pernah ya ada renungan gitu kalau pas pramuka atau apa seperti itu, kita dibuat nangis, mengingat karena diingatkan dengan jasa-jasa orang tua, kemudian disandingkan dengan kenakalan kita gitu. Kalau saya pribadi dan menurut saya itu kurang kurang efektif juga, karena sehabis menangis itu nggak benar-benar kita berubah total. Pada akhirnya tuh makanya jadi bahan lelucon. Tadi kamu nangis ya? Aku aja nangis sambil senyum-senyum gitu kan. Kadang kan karena malam hari pakai lilin, semua lampu dimatikan, ya ada yang nangis sungkan, tapi ada yang malah kayak ngejek-ngejek kayak gitu. Nah, ini masih ada di daerah kita, bahkan masih mengakar bahwa membuat orang lain merasa bersalah itu adalah sesuatu yang baik gitu, atau sesuatu untuk membuat kita lebih aware. Tapi apakah benar? Nanti kita akan belajar lagi bersama. Kemudian orang dewasa merasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kayak sering banget kita, Bu guru nggak mau kamu seperti itu, Bu guru nggak mau kamu seperti ini. Nah, masih ada pemaksaan seperti itu. Padahal dengan pemaksaan itu nggak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, bagaimana kita mengubahnya? Kita harus mulai dari paradigma kita dulu.
banyak orang berpikir bahwa realitas dan kebutuhan kita itu sama, bahkan anak didik kita. Meskipun teori pembelajaran terdiferensiasi ini sebenarnya sudah cukup lama, kenyataannya paradigma pendidikan kita masih sedikit yang berpikir seperti itu. Kebanyakan dari kita melaksanakan kegiatan satu arah, melaksanakan kegiatan dengan satu saja macam, kemudian kita gunakan untuk seluruh peserta didik kita. Oh ya, semua peserta didik kita mengerjakan hal yang sama, seperti itu. Atau bahkan kita mengulang model-model yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan yang berbeda. Saya hanya punya murid 6, tapi ternyata dari 6 itu punya kebutuhan yang berbeda semua. Dari anak yang cepet banget nangkepnya, ada yang ternyata kebutuhan kasih sayangnya kurang sehingga dia suka caper, ada yang anak bahkan terdiagnosis tunagrahita, atau bahkan anak yang suka ngalamun sama benar-benar nggak memperhatikan pelajaran sama sekali, itu hanya 6. Saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu guru yang punya siswa 20 lebih ya, tuh Bu Melita dan beberapa teman-teman tuh cukup banyak muridnya. Nah itu pasti kalau kita mau detail, itu kita akan benar-benar terpikirkan, oh iya ternyata selama ini ketika kita ngajar itu hanya beberapa anak ya yang bisa menerima. Makanya ketika kita melaksanakan evaluasi, masih ada beberapa anak itu yang bahkan ada yang banyak yang KKM-nya itu di bawah, karena ternyata pembelajaran kita tidak betul-betul memberikan kebutuhan sesuai dengan porsinya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bisa saja guru ini disukai oleh murid ini karena model yang dilakukan itu sesuai dengan gaya belajarnya. Tapi mungkin anak dengan gaya belajar tertentu tidak menyukai cara guru mengajar, seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kadang kita memaksakan peserta didik kita dan kita merasa lebih bijaksana daripada mereka. Yang terjadi apa? Anak-anak bukannya respect dengan apa yang kita sampaikan, namun merasa kayak memaksa seperti itu. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini saya pernah ngalamin sendiri sih, ini waktu pertama kali bekerja di sini. Menurut saya itu kadang kita ada crash sama atasan. Nah, di situ kita mulai memahami, oh ternyata pandangan kita berbeda ya. Awalnya kita merasa mungkin kukuh, aku kok yang bener, mohon maaf, pemikirannya ini kurang maju dan gini-gini, tapi ternyata saya salah. Oh ya, berarti selama ini saya yang kurang melihat, selama ini saya yang kurang mendengar, saya terlalu tertuju pada bahwa saya tahu ini benar, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang terjadi sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol kita, tapi justru kitalah yang mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya, walaupun kita pada awalnya bisa mengontrol anak didik kita, sebenarnya itu tidak bertahan dalam waktu lama. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini, kita awalnya membujuk, tapi kemudian karena nggak berhasil, akhirnya dipaksakan juga. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran ini benar-benar harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Teman-teman, menurut teman-teman itu pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa ya? Masih mute Bu Heni? Mungkin itu Bu, kan setiap kemampuan siswa itu berbeda-beda. Dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kita menyajikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kebutuhan siswa, tapi dalam satu pembelajaran yang sama. Mungkin loh ya Bu, saya juga kurang paham untuk pembelajaran diferensiasi. Iya, iya Bu Heni, itu benar ya Bu Heni, karena murid kita itu berbeda, bahkan dalam satu kelas pun, bahkan termasuk dalam kelas eksplorasi pun, itu akan tetap pasti akan berbeda. Seperti contohnya kita punya sidik jari saja itu kan tidak akan mungkin sama ya, tidak akan mungkin sama dengan siapapun, seperti itu. Begitu juga dengan karakter murid kita. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi itu ada diferensiasi produk hasil belajar,
ada diferensiasi proses belajar dan ada juga diferensiasi tujuan belajar. Artinya dalam proses belajar itu ternyata kegiatan tidak harus seluruhnya disamakan oleh semua anak seperti itu. Kayak misalnya waktu saya ini melakukan pengukuran laju debit air. Ada satu anak saya yang bahkan ini tidak hafal huruf angka 1 sampai 20, maka saya tidak mungkin mengajaknya untuk membagi antara jarak sungai dengan waktu tempuhnya. Itu akan sangat mustahil jika saya menuntut hal demikian. Namun saya akan melakukannya pada anak yang memang sudah pada tingkatan itu. Sementara anak yang memang belum bisa, saya ajak dia untuk menghitung. Ayo Mas, ini meterannya kalau 10 meter itu berapa ya? Gitu. Karena dia sudah mulai tahu, oh ya 10 meter itu seperti ini. Nah, jadi walaupun pembelajaran dilakukan bersama-sama, ya, namun setiap orang tidak dituntut untuk melakukan yang sama seperti itu. Kalau teman-teman sendiri bagaimana? Apakah sudah sebenarnya di kelas sudah menerapkan pembelajaran terdiferensiasi ya? Saya yakin karena pasti ada murid yang berbeda-beda. Pernah enggak punya pengalaman menerapkan pembelajaran terdiferensiasi? Pak Bekti pernah nyoba pembelajaran berdiferensiasi? Mencoba, mungkin saya belum bisa dikatakan secara umum seluruhnya berdiferensiasi, Bu Senja. Karena berkaitan dengan apa yang saya ajarkan, itu mungkin itu sebagai cara atau style saya dalam mengajar. Tapi intinya mungkin hampir sama seperti itu. Ketika saya akan ini terakhir ketika saya masuk ke kelas 5, pembelajaran yang berkaitan dengan perpindahan kalor, ada yang anak yang sukanya gambar di kelas misalkan. Ya saya ya udah coba kamu terangkan coba perpindahan kalor itu yang secara gambarmu itu kayak gimana? Ada panasnya seperti apa? Dia menggambarkan panas, kemudian cara perpindahannya itu seperti apa. Tetapi di lain waktu ketika ada percobaan, dia menjelaskannya dengan cara dia menggambar, tidak dengan mendeskripsikan apa itu konveksi, apa itu konduksi, ataupun radiasi itu yang seperti apa. Tapi dia lebih suka yang ke gambarnya. Ataupun ada anak didik saya yang di situ itu berarti dia sukanya bercerita, Pak, kalau konveksi itu kayak gini sih, Pak. Apa bukan sih, Pak? Kalau konduksi itu berawalnya dari zat padat dulu, ataupun seperti apa? Mungkin seperti itu, Bu Senja, yang saya terapkan di kelas. Ya berarti ini Pak Bekti itu sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasiskan proses ya Pak ya, karena gaya belajarnya anak itu tadi berbeda-beda, ada yang mungkin visual, akhirnya dia menerapkan ide-idenya itu ke dalam gambar, ada pula dengan yang dia lebih menangkap dengan mendengarkan atau menjelaskan dan sebagainya, begitu ya Pak ya. Ada juga dengan yang lebih dia lebih ke kinestetis dengan langsung demonstrasi seperti itu ya Pak Bekti ya. Iya betul Bu Senja, seperti Ya. itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau Bu Lolita ada pengalaman mungkin tanpa tersadari atau sebenarnya sudah sangat aware dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Untuk ini Bu Senja, kalau saya pribadi untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas bawah itu lumayan ini apa ya, lumayan harus berpikir. Tapi kalau di kelas atas itu lebih mudah karena anak-anak lebih apa ya, lebih bisa mengeluarkan idenya. Tapi kalau di kelas bawah kan banyak yang masih malu, kemudian masih apa ya, ya seperti itu, gitu. Bu Lolita kelas berapa Bu Lolita? Bu Lolita kelas berapa? Oh sekarang saya kelas 1 Bu Senja. Maaf ya Bu, di sini banyak duduk, jadi agak apa hujan terus, Ya. jadi agak banyak petir, jadi agak ini apa, Jelas agak kok, Bu. sinyalnya kurang jelas ya. Di sini saya juga dekat dengan jalan raya ya Bapak Ibu. Jadi kalau suaranya saling bertabrakan dengan kendaraan ya mohon maaf ya. Iya.
sebenarnya Bu Lolita kalau kelas bawah itu malah seru loh berdiferensiasinya, karena kalau kelas 1 mesti di kelasnya Bu Lolita semuanya sudah bisa membaca belum? Semuanya. Ya, yang belum bisa membaca, Bu. Ya, Tapi berarti kan ini ya. memang ABK masuknya, ya. Karena memang ada kekurangan siswa saya itu. Ya, ya, ya. Berarti ini ya Bu ya, termasuk ABK atau seperti apa Bu? Ya, jadi gini Bu, ada murid saya 21 itu sudah 15 anak udah bisa pandai membaca. Lah yang 6 anak itu ya masih dalam tahap belajar. Tapi ada satu anak yang memang beliau ABK karena lahir prematur dan sarafnya mata dan tangan itu tidak sinkron karena memang nulis aja belum bisa. Jadi tulisannya itu kayak gambar rumput itu loh, garis-garis gitu saja. Ya nanti saya coba untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Bu Lolita misal murid yang lain sedang melakukan kegiatan yang lain, kemudian yang ABK itu diminta apa Bu Lolita? Misal yang lain membaca atau yang lain sedang berhitung? Ini Bu, saya menebalkan huruf. Kemudian intinya mengatur motor halusnya. Motor halusnya. Juga ini suruh untuk gerak seperti itu karena memang saraf tangannya itu kaku banget Bu. Iya. Sebenarnya di daerah kita itu kadang banyak ya siswa yang seperti ini. Hanya saja kadang kita belum tergolongkan ke dalam sekolah inklusi. Sedikit informasi nih teman-teman, kalau di sekolah teman-teman ada sekolah yang maksudnya itu ada anak ABK-nya, sebenarnya bisa mendaftar menjadi sekolah atau SD inklusi. Nah, dengan menjadi SD inklusi itu nanti pemerintah membuka beasiswa untuk guru-guru yang mau belajar tentang guru pembimbingan khusus seperti itu. Nah, dari situlah kita nanti bisa belajar. Kemudian kemarin saya juga tanya caranya bagaimana. Cukup dengan mengubah data di Dapodik kita. Jadi bisa minta ke OPS untuk disampaikan supaya sekolah kita diubah statusnya menjadi sekolah inklusi untuk diajukan. Nah, nanti ketika sinkron sampai ke data sana, insya Allah sekolah kita sudah berstatus menjadi sekolah inklusi seperti itu. Nah, ini memang apa ya, butuh waktu sih ya Bapak Ibu, karena kita sendiri rata-rata kan dari PGSD ya. Rata-rata dari PGSD, sehingga untuk pembelajaran anak-anak ABK itu kan hanya terbatas kalau yang seingat saya waktu kuliah, jadi nggak betul-betul profesional dalam hal menangani anak ABK seperti itu. Tapi yang pernah saya lakukan ini Bapak Ibu, misalnya kita melakukan sesuatu proses itu memang, atau kita mengevaluasi, kita tidak bisa menuntut hal yang sama seperti itu, dan kita berikan ruang di mana setiap orang bisa mengaktualisasikan diri untuk mengeluarkan potensinya walaupun dengan cara yang berbeda-beda seperti itu. Halo Mbak Dina. Mbak Dina. Mbak Dina. Samit aja. Nah, ini apa itu makna disiplin? Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan makna disiplin itu apa? Menurut pandangan Bapak Ibu? Benar mau menyampaikan atau berbagi pendapat tentang makna disiplin itu apa, Bu Nur? Ya, terima kasih tentang waktu yang telah diberikan. Makna disiplin pada peserta didik umumnya itu bermaksud bahwa disiplin itu bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu menurut saya seperti itu. Ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau memberikan informasi yang lain, monggo. Tetapi saya ingin bertanya, Bu, tadi soal diferensiasi
pembelajaran tadi. Iya, Bu, monggo, Bu. Ya, soal diferensi pembelajaran, kebetulan di kelas saya itu ya ada 2 anak ya memang dalam membaca dan menulisnya tidak lancar. Jadi kalau pembelajaran itu dilakukan secara klasikal, yang 8 orang bisa jalan, sedangkan 2 orang itu sangat kesulitan, ya. Dan saya juga berpikir bagaimana ini anak ini bisa mengejar yang lain begitu, sedangkan dia menulisnya juga paling terlambat, membacanya kalau kita dikte juga tertinggal begitu. Itu yang saya tanyakan. Monggo dari teman-teman semua mungkin bisa memberikan masukan. Terima kasih. Monggo, teman-teman ada yang mau memberi masukan dulu mungkin? Ya, saya hanya sedikit ini ya Bu, berbagi pengalaman aja ya Bu Nur ya. Karena saya sendiri juga masih banyak belajar ini. Saya juga ada anak yang seperti itu Bu Nur. Dan sepertinya ini banyak sekali kasus-kasus yang serupa guru-guru di Indonesia itu. Karena memang literasi kita kurang, sejak awal itu budaya kita adalah budaya oral, bukan menjadi orang literate. Kalau kita lihat saja itu masyarakat kita itu kan menyampaikan informasi itu lebih kepada ke ngobrol, ketok tular dan sebagainya itu lewat mulut. Jarang sekali yang ibu-ibunya itu membaca, itu jarang. Kita lebih sering melihat ibu rumah tangga itu ngobrol rumpi ya, itu nggak bisa dipungkiri juga. Sehingga anak-anak itu memang latah kalau harus pegang buku dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau waktu di kelas, benar waktu ada siswa saya yang saat itu memang dia belum bisa membaca, sementara yang lain bisa membaca, hal paling sederhana yang saya lakukan itu saya akan melakukan bimbingan individual. Jadi memang saya harus datang ke tempat duduknya, memberikan materi yang berbeda. Ya, saya ajari dia mengeja dengan berbagai macam teknik membaca itu. Kemudian saya ajak dia untuk membuka buku yang serupa, namun saya ajak dia untuk bercerita saja. Jadi di dalam buku ini ada apa toh, seperti itu. Kemudian saya tunjukkan lewat ilustrasi-ilustrasi di situ. Sehingga walaupun dia belum bisa membaca, dia masih ada ketertarikan dengan buku seperti itu. Dan Bu Nur juga ke depannya sepertinya harus tetap melakukan diagnosa Bu Nur dengan checklist ini, anak-anak ini ada tanda-tanda apa saja ya? Atau kalau perlu ditanyakan juga ke orang tua mengapa dia tidak bisa membaca, apakah lebih ke low learner atau memang dia memang di rumah itu lebih ke malas, berarti ini lebih ke karakter, atau memang ada gangguan tertentu seperti itu Bu Nur. Dan kalau bisa sih aktivitas-aktivitas yang lebih memungkinkan semua orang untuk terlibat seperti itu benar. Kayak mungkin menggunakan flashcard dan sebagainya. Jadi kalau dia tidak bisa mengenali huruf atau membacanya, dia masih bisa mengenali lewat gambar atau sebagainya, di mana dia juga tetap bisa beraktivitas seperti itu. Itu saja sih benar kalau pengalaman saya. Kalau yang lain mungkin ada yang serupa seperti Bu Nur, dalam kelasnya ada siswa yang belum bisa membaca, padahal sementara yang lain sudah semua seperti itu. Itu maaf Bu Aisyah, kelas berapa ya? Saya kelas 3 Bu Nur. Jenengan kelas berapa? Ya. Kelas 4. Oh, kelas 4. Yeah. Ya. Oke, saya lanjut ya, ini untuk makna disiplin. Jadi ternyata disiplin itu tidak hanya kegiatan atau suatu sikap menaati aturan Bapak Ibu. Namun ternyata disiplin itu lebih ke arah kontrol diri. Jadi bagaimana murid mengontrol tindakannya yang diharapkan dia mampu mencapai tujuan mulia karena dia sanggup mengontrol diri itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya kalau kita ke Muslim itu lebih ke keyakinan bahwa apa yang Allah ajarkan itu benar seperti itu. Nah, secara global itu sudah diatur dalam Kumar itu profil pelajar Pancasila. Apa sih maksudnya? Jadi ketika anak berangkat sekolah tepat waktu, itu ia datang bukan karena takut nanti dihukum guru atau ia pengen mendapat apresiasi guru, namun ia datang tepat waktu karena dia tahu bahwa datang tepat waktu itu adalah nilai-nilai kebajikan. Dia memang harus datang tepat waktu seperti itu. Kemudian ketika dia berlaku ramah,
bersikap baik kepada orang itu bukan karena dia ingin dipuji atau takut dihukum, takut dicemooh, namun karena dia tahu bahwa menjadi ramah, menjadi sopan itu adalah sebuah nilai-nilai. Jadi yang diharapkan dari disiplin positif ini adalah bukan karena motivasi eksternal, namun lebih kepada motivasi internal. Seperti itu. Nah, ini menurut Diana Gosen itu ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yaitu pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua karena imbalan, dan yang ketiga termotivasi karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Kira-kira kalau di kelas kita tuh yang lebih sering itu yang mana nggih Bapak Ibu nggih? Kita lebih memotivasi anak itu lebih karena kita ngasih hukuman, imbalan, atau karena kita mengajarkan mereka tentang nilai-nilai? Bu Pardia mungkin ingin berpendapat. Kebanyakan sih dari menghindari hukuman, Bu. Iya ya Bu Yasinta ya. Contohnya apa tuh Bu Yas? Contohnya kan pada saat upacara itu loh, Bu. Kadang kan ada yang tidak membawa atribut lengkap. Kemudian yang tidak membawa atribut lengkap kan biasanya setelah upacara itu disuruh berdiri. Halo Bu Yas. Ya, kayaknya jaringannya Bu Yasinta agak trouble ya. Betul sekali. Rata-rata masih untuk menghindari hukuman. Bahkan awal-awal dulu pun saya juga merasa seperti itu ya, lebih kayak ke menghukum anak, lebih kayak ke ngasih imbalan seperti itu. Kalau yang lain seperti apa Bapak Ibu di sekolah masing-masing? Ada mungkin yang sudah menerapkan termotivasi karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai? Sebenarnya mungkin kita sebagian sudah ya Bapak Ibu, tapi tidak sepenuhnya. Dan rata-rata kalau itu nggak bekerja, kita langsung larinya ke hukuman. Kayak gitu. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari 3 hal ini, mana yang biasa Bapak Ibu terapkan? Lebih ke hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Ini adalah 3 cara untuk mengontrol murid itu tadi. Kalau Bapak Ibu lebih cenderung yang mana? Ini perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi dulu. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Contohnya ada anak yang datang terlambat. Tiba-tiba guru langsung mendoktrin. Kenapa kamu datang terlambat? Karena ini Pak bangun kesian. Sudah sekarang kamu buat tulisan 100 kali saya tidak akan datang terlambat. Menurut Bapak Ibu itu bekerja nggak sih ke anak itu? Kerja, namun sementara Bu Senja. Betul sekali Pak Agung. Bekerja mungkin hanya bekerja tapi hanya sementara. Sementara dia sakit nggak, tersakiti nggak dengan kegiatan itu? Dengan dia menulis 100 kali, itu kira-kira dia mengalami capek atau sakit nggak karena peristiwa itu? Pasti Bu Senja. Iya. Pasti. Apalagi ketika gurunya nggak selesai cuman ngasih tugas itu, tapi masih dielek-elek gitu misalnya. Masih banyak ya guru-guru dengan kata-kata yang menurut saya kurang bisa didisiplinkan. Maksudnya wes mangkatnya telat, isera gara PR, kelambine modal madul, kadang seperti itu. Padahal dengan seperti itu tuh itu akan membekas selamanya dan mungkin itu nggak akan selesai sampai di situ tapi jadi bahan olok-olokan oleh teman-temannya kemudian gitu. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya, Mas, kenapa kok terlambat? Saya bangun kesiangan, Pak. Oke, bangun kesiangan. Kamu sudah tahu konsekuensinya kalau bangun terlambat? Ya, sudah, Pak. Kalau begitu, kamu harus apa? Besok saya tidak akan terlambat lagi, Pak. Dan hari ini saya harus membersihkan kamar mandi seperti itu. Jadi, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara guru dan anak. Itu konsekuensi. Jadi, hukuman itu lebih ke arah guru semena-mena. Ngasih sesuatu yang kamu silahkan berdiri di sana, lari, mengelilingi lapangan. Kayak itu hukuman dan bentuknya menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi itu, anak sudah tahu kalau dia melakukan ini, maka sanksinya seperti ini.
Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang lebih jelasnya. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya tidak nyaman, tapi untuk jangka panjang ya tadi ya Bapak Ibu ya. Anak-anak merasa terbuli tapi kadang kita nggak sadar seperti itu. Konsekuensi anak merasa tidak nyaman ya, tapi dia membersihkan WC, tapi itu hanya sementara karena dia tahu oh ya memang ini sudah bagian dari sanksi saya karena memang saya tidak bangun pagi seperti itu. Kemudian korban ini tidak mendapatkan keadilan ya, maaf salah ketik, korban tidak mendapatkan keadilan karena belum apa-apa sudah dijudge sama gurunya, belum ada penyelesaian apa-apa dan tiba-tiba guru ngasih hukuman yang tidak ada aturannya seperti itu, hanya sekedar silahkan kamu seperti ini. Sementara konsekuensi memang sudah dipahami keduanya. Nah, restitusi ini lebih high grade daripada konsekuensi, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu anak lebih memahami, oh ya aku salah dan harus melakukan ini. Tapi kalau restitusi itu diharapkan tidak hanya mengetahui salahnya, namun bagaimana kita kemudian berkolaborasi dengan murid untuk menciptakan suatu solusi-solusi bersama, kayak gitu Bapak Ibu. Misalnya, nak kenapa datang terlambat? Oh iya Bu, tadi saya kesiangan. Guru bertanya lagi, tapi kamu tahu kan kalau datang terlambat itu sesuatu yang tidak baik? Iya Bu, itu memang tidak baik. Kemudian guru bertanya, ya semua orang bisa terlambat. Nah, mungkin karena sesuatu hal yang tidak bisa kita, istilahnya sesuatu hal yang tidak bisa kita jangkau. Mungkin guru pun juga pernah terlambat. Tapi mari kita cari tahu, mengapa kamu terlambat? Iya Bu, karena saya sering begadang Bu. Dari situlah kemudian guru menggali apa yang terjadi dengan anak. Kemudian kenapa begadang? Di rumah saya itu suka banyak orang Bu, sehingga kalau malam itu masih ramai. Dan begitu guru bisa ngasih solusi bersama. Oh kalau begitu apa yang guru bisa lakukan ya supaya bisa membantumu agar bisa berangkat lebih pagi? Mungkin anak akan memberikan alternatif, Bu, mungkin bisa minta tolong bilang ke bapak atau ibu supaya kalau malam jangan terlalu banyak orang, maksudnya jangan banyak tamu seperti itu. Nah, jadi di sini itu ada kolaborasi. Jadi nggak asal guru ngasih hukuman, tapi juga membantu anak itu untuk menemukan solusi bersama kayak gitu. Nah, ini adalah identitas sukses itu sebenarnya masuknya ke konsekuensi dan restitusi ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu sebenarnya sudah harusnya tidak lagi melaksanakan hukuman. Paling tidak itu konsekuensi, jangan sampai ada lagi hukuman seperti itu. Karena hukuman itu arahnya mengontrol anak. Nah, ini kalau dalam hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Iya, karena bagaimana dia tidak menyembunyikan, sedangkan ketika dia baru menyampaikan masalahnya saja, guru sudah melabeli anak itu. Sehingga ini dia tidak punya waktu untuk, tidak punya ruang untuk menyampaikan masalahnya seperti itu. Dan yang terjadi apa sih Bapak Ibu? Banyak sekali orang tua yang memberikan hukuman dan endingnya anak itu malah menjadi anak-anak pemberontak. Karena dia tidak mampu untuk menyampaikan keluh kesahnya, tidak mampu mendapat ruang untuk bagaimana kemudian ia memperoleh pemecahan. Kita harus menyadari ya Bapak Ibu, bahwa anak-anak ini tidak sepenuhnya itu memahami cara alam bekerja. Sehingga tugas kita di sini menuntun, bukan melabeli dia, bukan menceramahi dia semata. Namun ada kalanya kita memang harus menuntun dia. Bisa jadi dia melakukan kesalahan bukan karena dia sengaja, namun karena dia belum tahu bagaimana cara atau apa yang harusnya dia lakukan seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu, selama ini sudah pernah melakukan restitusi kah Bapak Ibu? Sudah pernah menerapkan restitusi kah? Izin menyampaikan unek-unek Mbak Senja. Monggo, monggo Mbak Nur, benar. Ya, ini berkaitan dengan hukuman ya. Tadi sudah disampaikan seperti yang Mbak Senja katakan, itu hukuman itu kok identik dengan anak yang tidak mematuhi aturan atau anak yang nakal begitu. Akan tetapi hukuman itu untuk saya juga berlaku untuk anak yang mengejar kompetensi. Misalnya apabila ya anak tidak menyelesaikan tugas pada waktunya, maka
kita akan memberikan pengurangan nilai, begitu. Itu memberikan hukuman, tetapi itu sedikit terpicu. Nanti kalau saya itu tidak mengumpulkan tugas pada waktunya, nilai saya berkurang. Jadi saya merasa rugi. Jadi anak akan maju untuk lebih tepat waktu dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Begitu Mbak Senja. Terus kemudian apabila model lain ya, hukuman lain, misalnya apabila tidak memakai seragam lengkap atau pokoknya itu ya, kelengkapan sekolah itu ya, maka guru akan memberikan pengurangan nilai di ketertibannya, begitu. Maka jadi tidak perlu anak itu merasa apa ya, bagaimana tersakiti karena hukuman-hukuman diberikan oleh guru. Mungkin itu Mbak Senja yang bisa saya informasikan atau sharing. Terima kasih atas sharing positifnya Mbak Nur. Saya tanya dulu Mbak Nur, menurut Mbak Nur apa yang tadi jenengan sampaikan itu lebih ke hukuman apa konsekuensi ya? Saya juga kurang kurang kalau ya, kalau tadi anak memahami misalnya, oh ya kalau saya tidak mengerjakan PR maka nilai saya akan dipotong, artinya anak itu sudah memahami Bu bahwa akan gitu ada ya. sanksi ya kalau dia melakukan tindakan ini seperti itu. Jadi sebenarnya arahnya Bu Nur itu tadi lebih ke konsekuensi bukan hukuman. Kalau hukuman itu kesewenang-wenangan Bu Nur. Misalnya kamu tidak mengerjakan PR, silahkan kamu pulang atau silahkan kamu belajar di ruang kelas. Padahal sebelumnya jenengan sama murid tidak pernah membuat aturan seperti itu, tidak pernah membahas bahwa nanti kalau tidak mengerjakan PR harus apa, itu tidak. Nah, artinya jenengan mengambil tindakan sendiri dengan kehendak Anda sendiri tanpa sebelumnya mengadakan diskusi dengan anak atau kompromi dengan anak kayak gitu. Nah, bedanya Bu Nur, kalau Anda jenengan mainnya konsekuensi, oh iya benar, kalau nggak pakai atribut itu jatuhnya jadi kena mungkin berdiri atau keliling lapangan, oke. Tapi dengan restitusi Bu Nur, kita tidak hanya akan mengajak anak ke arah disiplin positif, ke arah disiplin, tapi juga ke arah disiplin positif. Karena dalam restitusi, kita diajak untuk anak-anak itu memahami nilai-nilai. Oh, mengapa sih aku itu harus pakai seragam yang rapi? Kenapa sih aku itu harus memakai atribut yang lengkap? Jadi sehingga anak-anak itu memang berbaju yang rapi, memakai atribut yang rapi itu karena dia ingin menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Memang sih Bu Nur, kalau untuk siswa-siswa yang belum bisa berpikir abstrak seperti kelas 1, nilai-nilai seperti itu masih akan terlihat sulit. Saya sendiri sempat berpikir seperti itu. Oke, kalau ini untuk kelas-kelas atas, oke. Tapi untuk kelas bawah memang hal-hal itu tidak mudah seperti itu. Sehingga nilai-nilainya pun juga harus disampaikan dengan lebih sederhana. Mungkin Bapak Ibu ada yang lain, atau ada yang mungkin kurang dari tanggapan saya atau pendapat saya, mungkin ada juga yang tidak pas dari pengalaman Bapak Ibu, monggo. Izin bertanya Mbak Senja. Monggo Mas. Mau bertanya untuk konsekuensi ya. Apakah konsekuensi itu harus dibuat terlebih dahulu antara guru dan siswa sebelum ibarat kata itu sebuah peraturan? Nah, apakah itu hanya berbentuk lisan? Apakah harus ada yang namanya kontrak kerja dengan siswa? Jadi ada tanda tangan guru, ada tanda tangan siswa. Jadi tanpa harus kita meminta, siswa itu sudah tahu apa yang harus saya lakukan apabila saya melanggar kesepakatan itu. Dan apakah restitusi itu bersifat sebab, akibat, terus penyelesaian? Demikian Ibu, terima kasih. Sebenarnya itu akan dibahas setelah ini ya, Mas Heru ya. Iya. Tapi alhamdulillah sudah ditanyakan. Jadi konsekuensi itu nanti kita tidak hanya akan membuat kontrak kelas malahan Pak, tapi kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Jadi kalau biasanya adanya aturan kelas, tapi kalau kita pakai restitusi itu pemakainya adalah keyakinan kelas. Jadi bahasanya tidak lagi jangan ramai, tapi kita akan ubah menjadi karena aku bisa
belajar dengan baik, maka kelasku menjadi nyaman seperti itu. Jadi nanti akan ada pembahasan seperti itu. Nah, ini kelanjutannya ya Pak Heru ya, sambil kita ini jalan. Nah, ini nanti ada. Memang harus Pak, kalau kita ngajar itu sebenarnya di awal memang harus seperti itu. Kita simpan sebentar ya Mas Heru ya pertanyaannya ya. Insya Allah nanti akan ada di belakang. Nah, ini kalau tadi kita belajar tentang tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi, ini ternyata Bapak Ibu penghargaan itu juga sesuatu yang kurang tepat ternyata jika dilakukan secara terus-menerus. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Contoh sederhananya, Mas, ayo kita sholat. Nanti nek kamu mau sholat ke masjid, tak kasih uang 5.000. Itu ada Bapak Ibu wali kelas saya kayak gitu dulu. Lah, dalam hati saya, lah kok dikasih uang 5.000? Lah dikiranya sholat itu sepadan sama uang 5.000 seperti itu. Kalau kita sudah bisa berpikir seperti itu, karena kita mungkin sudah ada di posisi ini, tapi bagaimana dengan anak-anak yang saat itu masih lugu atau cara berpikirnya belum sekompleks kita seperti itu. Jadi sebenarnya penghargaan dengan sesuatu yang pada kondisi yang tidak tepat bukannya membuat anak semakin semangat belajar, justru akan menghancurkan. Hal sederhana lagi. Ini mungkin terjadi di kelas 1. Hayo, siapa yang berani maju ke depan, nanti saya kasih bintang. Nah, ini kelihatannya sederhana Bapak Ibu, tapi ternyata itu hanya bersifat sementara. Dan ketika tidak ada bintang, ketika tidak ada permen, ketika tidak ada uang, pertanyaannya, apakah semua anak akan melakukan hal yang sama? Ternyata tidak. Sama kayak tadi. Indikator keberhasilan kita mengajar itu, misalnya ketika kita mengajar tentang kejujuran, apakah ketika kita tidak berada di sampingnya, ketika kita tidak melihatnya, dia akan masih tetap berbuat dan berkata jujur? Nah, itu adalah sebuah indikator Bapak Ibu. Misal kita minta anak untuk ujian, kita tunggu, anak-anak nggak nyontek, itu adalah hal normal. Tapi bagaimana ketika kita keluar ruangan, kemudian kita bilang, anak-anakku semua, harga perjuangan kamu ditentukan dengan kejujuran kamu sendiri. Kemudian kita keluar. Keberhasilan kita adalah ketika mereka tetap berada dalam kejujuran walaupun kita tidak melihat mereka. Walaupun kita tidak akan menghukum mereka atau memberikan penghargaan mereka. Tapi mereka tetap jujur karena mereka menyadari bahwa mereka menghargai diri mereka. Karena jujur itu penting, seperti itu. Nah, ini bagaimana implementasinya? Yaitu keyakinan kelas. Seperti tadi yang ditanyakan sama Mas Heru. Berbeda dengan aturan kelas yang lebih mengarah pada kontrol tindakan. Keyakinan kelas dibuat agar setiap siswa mampu meresapi dan mengimplementasikan nilai-nilai disiplin positif yang ingin mereka wujudkan. Fokus dari keyakinan kelas adalah motivasi intrinsik siswa. Jadi bagaimana apa yang mereka sudah buat bersama dengan guru, itu mereka perbuat karena kesadaran mereka seperti itu. Nah, ini kita sudah buat. Aku anak aktif, kelasku seru. Ini berasal dari aturan kelas yang dulunya seperti ini Bapak Ibu. Jangan ramai. Jangan ramai. Dan ada anak yang melamun. Itu kita buat bersama dulu. Jadi sebelum kita buat seperti ini, kita diskusikan dulu. Bagaimana ya kondisi kelas kita? Oh, ternyata ada anak yang melamun. Supaya tidak melamun, bagaimana ya? Nah, kemudian diusulkanlah, aku anak aktif, kelasku seru. Jadi tidak ada lagi kalimat perintah, jangan melamun. Kemudian, datang tepat waktu. Aturan datang tepat waktu diganti. Aku berangkat tepat waktu agar lebih siap belajar. Kemudian, kelas-kelas yang suka kotor, kadang lupa disapu, seperti itu. Kadang kita ingatkan dengan jagalah kebersihan, tapi kita ganti. Ruangan bersih, belajarku nyaman. Jadi keyakinan kelas ini lebih kepada mengangkat nilai-nilai yang diyakini oleh kelas tersebut. Seperti itu. Dan ini sebaiknya dan harus ada sebelum awal pembelajaran dimulai. Jadi waktu
semester 1, kemudian nanti diperbarui lagi di semester 2, atau yang kira-kira itu memang ada suatu hal yang membuat keyakinan kelas harus perlu ada lagi, misalnya oh ada yang kehilangan barang, dibuatlah keyakinan kelas baru. Saya menghargai barang orang lain seperti itu. Atau saya akan meminta izin sebelum meminjam. Jadi lebih kepada keyakinan mereka seperti itu, dan itu dibentuk sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi di kelas. Nah, apa kata anak-anak? Ini saya bertanya gimana ya bedanya aturan yang sebelumnya sudah kita buat dengan keyakinan kelas yang sekarang. Ternyata mereka karena ini anak kelas 3 ya Bapak Ibu ya, jadi keterbatasan kata, kata-katanya memang pendek-pendek, namun menurut saya sudah bisa menggambarkan. Ya. Berasa lebih semangat Bu, kata-katanya nggak galak Bu. Karena kalau biasanya kan aturan itu lebih kayak ke kata perintah ya. Ini kita buat sebagai suatu kata apa ya istilahnya ya. Lebih ke keyakinan itu tadi, nilai-nilai itu tadi. Kemudian mereka bersemangat menerapkan karena itu buatan mereka sendiri. Jadi kayak tadi ketika saya tanya, oh kelas kita ini ya, kelasnya tidak sejuk karena dekat jalan raya. Kira-kira ada yang punya ide enggak? Gitu. Mereka angkat tangan. Terus, Bu, gimana kalau kita buat gantungan-gantungan tanaman? Itu dari ide mereka sendiri. Sehingga ketika mereka menerapkannya, mereka juga menerapkan dengan semangat. Karena itu ide mereka sendiri. Seperti itu. Nah, ini aturan kelas Bapak Ibu. Misal, jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti, kelasku nyaman tanpa sampah. Datang tepat pada waktunya. Aku datang tepat waktu agar lebih siap belajar. Jangan melamun saat pelajaran. Jika aku aktif, belajar semakin seru. Seperti itu dan sebagainya. Jangan gaduh. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak ide kalimat keyakinan kelasnya? Jangan gaduh. Kira-kira apa ya keyakinan kelasnya? Kelasku asik Kak, jika semuanya tenang. Iya, iya, bisa seperti itu, Pak. Jadi kelasku asik jika semuanya bisa tenang. Jaga kebersihan. Kira-kira ide Bapak Ibu apa? Sekolahku indah karena aku merawatnya. Iya, bisa tuh. Kemudian jangan bertengkar dan berkata kasar. Kita semua bersaudara, Bu Senja. Ya, bisa ya Pak ya. Atau mungkin kita semua berbeda, tapi kita semua harus saling menghargai. Atau ya semuanya bisa ini ya Bapak Ibu ya. Tapi kita sudah ini ya memahami bahwa kalau keyakinan kelas itu lebih ke arah nilai-nilai yang kita tuangkan dalam suatu disiplin positif gitu, bukan sebuah aturan yang kemudian kita tulis untuk mengontrol siswa di kelas kayak gitu, tapi sebuah komitmen bersama tentang perwujudan nilai-nilai yang ingin kita bangun bersama kayak gitu. Ini bagaimana menerapkan restitusi. Jadi kalau tadi kita sudah belajar salah satu cara untuk menerapkan restitusi itu dengan keyakinan kelas, bagaimana menerapkan restitusi ketika ada masalah dengan siswa seperti itu. Nah, ini kita harus memahami dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Namun ini bukan dari Maslow, namun dari William Glasser, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan terima kasih, kesenangan, dan kebebasan. Sama kayak kita ya Bapak Ibu ya, kita tuh manusia perfect imperfection, sempurna dalam ketidaksempurnaan. Sama juga dengan peserta didik kita. Dan saya yakin sih, nggak semua manusia itu betul-betul sempurna untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang dia butuhkan. Dalam artian, bisa jadi ada anak yang penuh dengan kasih sayang, namun dia minim penguasaan. Ada anak yang hidupnya selalu happy, senang, dan sebagainya, tapi ternyata dia tidak memiliki tidak tercukupi kebutuhannya untuk
kebebasan, atau ya kalau kebebasan pasti bersinambungan ya, misalnya penguasaan seperti itu. Nah, bertahan hidup ini lebih ke arah anak-anak yang mohon maaf secara fisikal itu mungkin kurang terpenuhi, seperti mungkin beliau dari anak itu dari anak yang kurang mampu, kemudian secara gizi mungkin dia tidak terlalu bagus, kemudian secara pemenuhan kebutuhan sekolah mungkin pulpen atau buku dan sebagainya dia minim, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu misalnya kedua orang tuanya ada yang broken home, atau mungkin kedua orang tuanya sibuk bekerja, ini kasih sayang bisa berkurang. Kemudian penguasaan itu lebih kepada ke arah diakui, seperti itu. Dia mungkin kurang dalam hal prestasi dan sebagainya. Kemudian kesenangan ini lebih ke anak-anak yang memang dia lebih anak yang suka menikmati hidup, seperti itu. Jadi ketika dia tidak tercukupi kebutuhannya untuk menikmati hidup atau dalam tekanan, dia akan kekurangan kebutuhan itu. Kemudian kebebasan, ini saya kira ini ya, kita bisa pahami bersama ya kebebasan ini ya. Dan bisa jadi Bapak Ibu, pembelajaran yang kita lakukan itu bukan menumbuhkan kebutuhan ini, namun justru bisa jadi merenggut salah satu atau dua dari kebutuhan ini. Misal tentang kebebasan, sadar nggak sadar, ketika kita hanya melakukan pembelajaran konvensional, kemudian anak diminta duduk, dia mendengarkan, sadar nggak sadar kita merampas kebebasannya. Karena pada dasarnya anak itu kan bergerak ya Bapak Ibu ya. Kemudian tentang dunia berkualitas. Bagaimana cara kita mengetahui di mana letak kekurangan kebutuhan dasar siswa didik kita? Kita bisa mulai ajak mereka untuk membuat dunia berkualitas Bapak Ibu. Jadi di kelas kita ajak anak-anak untuk berkontemplasi, merenung. Coba anak-anak kamu buat dunia imajinasi kamu, dunia yang betul-betul ingin kamu huni, yang berisi orang-orang yang paling kamu harapkan untuk ada. Jadi anak-anak diminta untuk tenang, berpikir, kemudian mereka tuliskan. Mungkin tidak akan banyak, tapi itu benar-benar orang-orang pilihan yang ada dalam hidup mereka. Kemudian hal apa yang ingin kamu peroleh dalam hidup kamu, dia tuliskan di situ. Atau hal hebat apa yang ingin kamu kerjakan tapi sampai sekarang belum bisa. Jadi dari tulisan-tulisan mereka nanti kita akan tahu, oh ternyata anak didik kita itu kebutuhan dasarnya yang kurang ini, seperti itu. Untuk apa kita tahu hal itu? Yaitu tadi Bapak Ibu, supaya kita nanti akan lebih memahami bagaimana kita akan menemukan solusi untuk anak didik kita. Nah, ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kita tanpa disadari kadang menjadi seorang penghukum. Di mana kita hanya bertindak diktator, menyampaikan keinginan kita untuk menghukum anak seperti ini dan seperti ini, hasilnya apa? Anak akan merasa trauma, anak akan merasa dirinya itu direndahkan dan sebagainya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini sering banget kata-katanya kayak gini. Mas, kamu nggak kasihan Bu Guru toh? Bu Guru udah dari tadi capek-capek jelasin, kamu malah rame. Itu kadang sering banget kita keceplosan kayak gitu di kelas ya Bapak Ibu ya. Ternyata sadar nggak sadar, ternyata kita sedang menjadi seorang yang sebagai pembuat merasa bersalah. Kayak, kamu nggak kasihan, orang tua kamu sudah direwangi, kerja keras, gini. Lihat anaknya malah kayak gini. Nah, itu kelihatannya keren Bapak Ibu. Kita tuh kayak udah ngajarin anak gitu. Padahal sebenarnya itu kita sedang mengolah emosional anak sebenarnya. Dan itu membuat anak itu merasa kayak bukannya menjadi lebih baik, tapi merasa, oh jadi aku begini ya. Dan itu hanya berjangka pendek. Karena ketika dia salah terima, yang terjadi bukannya menjadi baik, tapi dia akan merasa malah dirinya menjadi buruk, seperti itu. Kemudian teman, saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Ada seorang teman guru saya, tapi di tempat yang lama itu ingin sekali menjadi seorang teman bagi murid-muridnya. Sehingga dia meluangkan waktu lebih banyak untuk murid-murid dengan dia menjawab WA sampai malam. Kemudian dia mendengarkan seluruh curhatan anak-anak. Kemudian dia berbicara itu layaknya teman dengan teman. Kadang saya sering mendengar obrolan dengan berkata,
Bu, ini Bu Guru diginikan gini. Jadi kayak lebih kayak ke membujuk seperti itu. Apakah hasilnya baik Bapak Ibu? Ternyata itu berimbas Bapak Ibu. Oke, menjadi teman, tapi dalam jangka waktu yang istilahnya itu pendek, dia akan bertahan seperti itu. Ketika gurunya itu kemudian pergi atau tidak lagi bersama anak itu akan merasa ketergantungan. Oh, aku maunya sama guru itu. Aku nggak mau kalau sama ini. Padahal nilai-nilai baik itu tidak hanya dilakukan bersama dengan guru itu, tapi nilai-nilai baik itu seharusnya dilakukan karena dia menghargai dirinya, bukan karena teman gurunya itu. Seperti itu. Jadi ternyata bersikap berlebihan terhadap anak tanpa batas-batas yang baiknya perlu kita kritik itu juga ternyata kurang bagus Bapak Ibu. Nah, yang bagus adalah menjadi pemantau dan manajer ini Bapak Ibu. Pemantau ini kita menerapkan konsekuensi. Jadi kita memantau, melihat apa yang anak-anak kerjakan. Kemudian ketika mereka sudah berjalan dengan lurus kita dukung. Namun ketika mereka itu membelok, kita ingatkan, Mas, apa yang kamu lakukan di jam kosong? Mengapa malah lari-lari keluar? Nah, kita arahkan kembali lagi ke kelas, namun dengan mengingatkan konsekuensi-konsekuensi yang dia terima. Seperti itu. Kemudian manajer. Manajer ini tidak hanya sebatas kita memantau, namun kita juga memberikan pengarahan, menemukan solusi itu tadi lah. Manajer inilah yang kemudian memungkinkan kita untuk menerapkan restitusi. Contoh kasus Bapak Ibu. Sabrina hari itu bangun terlambat, terburu-buru sampai di sekolah, sampai di gerbang. Ternyata dia nggak sadar kalau sepatunya yang sebelah itu hitam, sementara yang lain coklat, yang kanan coklat. Nah, kemudian sampai di sekolahan, dia bertemu dengan Pak Lukman. Pak Lukman ini langsung, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, sudah pula salah warnanya. Kemudian segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Akhirnya Sabrina seharian disuruh tidak pakai sepatu, Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan Pak Lukman itu tadi menghukum apa? Menjadi apa ya Bapak Ibu ya? Menjadi penghukum, menjadi pemantau, menjadi pembuat rasa bersalah, atau teman, atau manajer Bapak Ibu? Menghukum. Iya. Alasannya apa, Bu? Ya, karena itu Pak Lukman kan itu kan tidak menanyakan kenapa Sabrina terlambat seperti itu. Jadi kurang ini Bu, kurang ramah terhadap anak gitu. Kok enggak ada suaranya ya, Bu? Ya, itu tadi pendapatnya Bu Lalita sebagai penghukum. Ada pendapat lain, Bapak Ibu? Bagaimana kalau ke pemantau? Kenapa bukan ke pemantau, Bu Lalita? Sebentar. Apa tadi yang di screen? Oh, ini contoh kasus. Sebentar, Bu, saya pahami dulu. Oh, ini ya, Bu. Karena apa? Karena Sabrina sudah berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru mengenakan sepatu itu. Iya, Bu, bisa juga sebagai ini pemantau. Karena Pak Lukman juga ini
menanyakan ke Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu seperti itu. Jadi kalau yang dilakukan Pak Lukman ini mungkin kita bisa perhatikan ya, bahwa ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Namun kesalahan warna sepatu ini Bu Lolita sebenarnya kan bukan peraturan sekolah ya, yang ini kemudian dia tidak mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, kemudian dia seluruhnya dicopot. Dan apa yang terjadi dengan Sabrina? Dia cekeran sepanjang hari. Kita bisa bayangkan posisi Sabrina di sana. Dia sepatunya ditanggalkan semua, kemudian dia berjalan di sepanjang ruangan, keluar dari kelas jajan juga dengan kaki yang telanjang. Kira-kira apa yang akan bakalan diterima Sabrina? Perasaan malu ya kan? Karena wes aku telat. Terus kemudian kayak semakin direndahkan kalau di sini ya. Ini belum tentu juga temannya bakal tinggal diam. Apalagi anak-anak SD yang ada diejekin. Ya nggak Bu Loli? Dan kadang pembuliannya nggak sampai sehari 2 hari. Ini akan menjadi ingatan yang akan dia terima sepanjang hidupnya mungkin. Diingat terus. Iya. Kalau anak SD itu kan ingatannya sangat ini. Iya. Dan ini sangat jelas. Tidak akan hanya ingatan, tapi akan menjadi trauma untuk Sabrina juga. Padahal dengan bercekeran atau tidak memakai sepatu, itu tidak akan membuat Sabrina menjadi orang yang lebih tepat waktu dan menggunakan sepatu dengan benar. Ya kan Bapak Ibu? Nah, ini di sini berarti Pak Lukman ini bertindak sebagai penghukum. Oke. Bu, tidak ada suaranya itu di sini. Ya Allah. Iya Bu Aisyah, nggak ada suaranya Bu Aisyah. Nggih, ngapunten. Ya, ini jadi contoh kasus yang kedua ini, Dani itu sedang mengajar bahasa Inggris. Kemudian si Fajarnya itu malah tidur-tiduran. Ketika dipanggil maju, Fajarnya memegang buku bahasa Inggris aja sambil mainan spidol. Nah, Bu Dania kemudian bertanya, namun Fajarnya juga acuh tak acuh, jawabannya cuma tidak tahu. Akhirnya Bu Dani itu menyampaikan keluh kesahnya. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, kira-kira kalau kayak gitu itu posisinya Bu Dani ini sebagai apa ya Bapak Ibu ya? Sebagai pemantaukah, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau ke teman? Membuat rasa bersalah, Bu. Karena ini Fajarnya apa ya? Dia membisu itu kan berarti dia memikir, oh ya, berarti Bu Dani sudah sampai marah padaku seperti itu. Jadi Fajar ada rasa bersalah kepada Ibu Dani. Iya. Dan betul Bu Lolita. Dan kalau Bu Dani bijak, mungkin Bu Dani ini bisa bertanya ya, kok Fajar malah tidur-tiduran? Kadang kita kan sebagai guru seharusnya reflektif ya. Kalau murid saya suka tidur-tiduran itu jangan-jangan pelajaran yang saya sampaikan ini bikin ngantuk kayak gitu kan. Kalau saya dan kita semua ngobrol kayak gini mungkin masih ini ya Bu ya, masih kita mungkin masih concern. Tapi kalau anak-anak itu diajak ngobrol kayak gini mungkin ya mereka udah lari kemana-mana. Karena namanya anak-anak tidak bisa berkonsentrasi dalam waktu lama. Nah, mungkin seharusnya dilakukan Bu Dani ini bertanya terlebih dahulu. Kenapa? Tapi dijelaskan bahwa tidur di dalam kelas itu memang sudah salah. Kemudian
diarahkan. Nah, ini tahapan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika kita menerapkan restitusi itu ada 3 tindakan Bapak Ibu. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Contohnya, maaf, menstabilkan identitas dulu. Maaf, ini yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi misalnya kasusnya Sabrina tadi, Sabrina, ya Bapak tahu, mungkin setiap orang bisa melakukan kesalahan yang kamu lakukan, yaitu datang terlambat. Tapi kamu tahu bukan bahwa datang terlambat itu perbuatan yang salah? Seperti itu. Iya Pak, ya semua manusia bisa berlaku salah. Nah ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kita memahamkan anak bahwa kita manusia bisa salah. Dan bertindak salah itu bukan sesuatu yang kemudian berakhir. Kayak gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Coba sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada Ibu, kenapa kamu berbuat seperti ini. Jadi kita memvalidasi kesalahan dia, kenapa berbuat seperti ini dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke menanyakan keyakinan. Nah, kamu terlambat, apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Dan kita bahas bersama. Nah, dari situlah kemudian kita akan menemukan berbagai macam solusi dengan anak-anak kita. Nah, ini pengalaman saya menerapkan budaya positif di kelas, Bu. Ini anaknya sebenarnya bukan yang melakukan kesalahan itu hanya ilustrasi saja. Jadi saya sendiri sebenarnya agak terkejut ya. Soalnya anak ini sudah sering saya tanya tapi tidak mau menjawab alasan sebenarnya. Nah, namanya Di dan dia laki-laki. Anak ini suka sekali melamun di kelas. Nah, kemudian saya tanyakan dengan menggunakan segitiga restitusi itu tadi. Ternyata dia kemudian menyampaikan semua alasan kenapa sih kalau di kelas melamun. Hal-hal sederhana ternyata. Bu, saya tuh pengen main. Sebenarnya saya sudah sering melakukan aktivitas di kelas, namun untuk proporsi dia itu dianggap kurang kayak gitu. Nah, dia juga suka terlambat. Kenapa Mas kok suka datang terlambat? Saya keramas, Bu, katanya. Itu alasan polos ya. Kalau kita marah bisa aja. Ngapain keramas sampai buat terlambat kayak gitu kan. Ternyata kalau kita arahkan, kalau keramas itu membutuhkan waktu yang lebih lama, artinya kamu berarti bangun harus lebih pagi. Kamu bangun sendiri apa dibangunkan? Dibangunkan ibu. Nah, artinya kita bisa ngasih solusi. Oke, kita buat kerjasama. Saya akan sampaikan kepada orang tuamu untuk membangunkan kamu lebih pagi. Kamu pun juga harus bangun lebih pagi, sehingga kamu punya waktu untuk keramas dan segera bergegas ke sekolah. Nah, dan terbukti efektif Bapak Ibu. Saya akhirnya mau nggak mau bersemangat juga untuk membuat aktivitas-aktivitas yang lebih ke membuat anak bermain ya. Dan ternyata imbasnya nggak cuma ke anak itu, tapi anak-anak lain juga semangat untuk mengikuti pelajaran. Dan ini jadi saya juga lebih semangat juga untuk membuat alat-alat peraga seperti itu. Dan bahkan membuat eksperimen-eksperimen sederhana yang kelihatannya hanya membutuhkan bahan sederhana, tapi membuat anak-anak itu sudah takjub seperti itu. Nah, dan yang paling penting saya pun juga berubah Bapak Ibu. Nah, dan ini tanggapan dari Di, aku tidak ngalamun lagi, menyenangkan bisa belajar seperti ini. Nah, ini quotes hari ini Bapak Ibu. Saat satu orang mengajar, ada 2 orang yang belajar Bapak Ibu. Mungkin ada yang tahu siapa itu yang belajar Bapak Ibu. Kalau satu orang ngajar, kok ada 2 orang yang belajar? Kira-kira itu maksudnya apa Bapak Ibu? Ada yang mau ngasih pendapat mungkin? Ada yang mau ngasih pendapat Bapak Ibu? Saat satu orang mengajar, ada 2 orang yang belajar. Ya, silahkan Pak Bekti. Untuk apa yang saya baca dari
quotes hari ini, satu orang mengajar, ada dua orang yang belajar. Jadi intinya bukan hanya siswa kita yang belajar, tetapi guru juga sebagai seorang yang belajar. Artinya bagaimana sih memahami murid, bagaimana sih memahami karakternya dia, apa yang kurang dari saya. Lebih tepatnya untuk merefleksi diri saya yang panjenengan sampaikan tadi tentang refleksi. Apa sih yang kurang dari saya? Jadi di sini bukan terbatas, ketika kita mengajar, bukan terbatas anak saja yang belajar, tetapi kita juga masih dalam proses belajar. Belajar memahami, belajar ini dan itu yang pastinya akan nge-feedback-nya selain untuk peserta didik kita, diri kita juga. Seperti itu, Bu Senja. Terima kasih. Ya, betul sekali Pak Bekti, saya setuju banget. Jadi kalau ada suatu pepatah itu, pengajar adalah pembelajar. Kita akan berhenti menjadi seorang pengajar, walaupun status kita tidak berubah, tetap sebagai guru. Namun jika kita berhenti belajar, sebenarnya saat itulah kita menjadi guru. Karena seorang guru tuh nggak berhenti belajar. Selamanya kita mau nggak mau harus belajar terus. Karena siswa kita berkembang, kita mengajar berbagai macam karakter yang secara tidak langsung kita sebenarnya juga mengajar karakter kita sendiri seperti itu. Melihat murid kita sebenarnya juga berkaca, bercermin terhadap diri sendiri seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga apa yang kita diskusikan hari ini sedikit memberikan hasanah dan ada dampak bagi murid-murid kita ya. Seperti kemarin kata Pak Direktur ya, semua program yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya muaranya hanyalah ingin membuat murid kita terdampak yang baik ya maksudnya ya. Dari guru penggerak, dari PPG yang seperti itu, dari semuanya itu sebenarnya arahnya hanya supaya murid kita lah yang terdampak atas dampak yang kita, atas kualitas yang meningkat dari diri kita itu. Jadi harapannya itu sebenarnya ke arah sana. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu dari Bapak Ibu sebelum saya tutup. Monggo. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan saling memberi manfaat. Tadi saya juga mendapat banyak sekali ilmu dari Bapak Ibu. Selamat siang. Semoga hari ini penuh berkah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah dan teman-teman atas segala pembelajarannya hari ini. Ya, terima kasih juga Bu Maya, Bu Yasinta, semuanya teman-teman, makasih ya. Iya. Saya selalu Bu Senja. Sehat selalu Bu Aisyah. Ya, terima kasih teman-teman. Saya stop record dulu.